masuk di tugasnya. Nah, yang pertama itu tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik ini adalah memberikan pengaruh, tantangan, dan peluang yang mendorong sistem politik untuk beradaptasi, merespon, dan mengelola hubungan dengan faktor-faktor di luar lingkungan domestik. Nah, lingkungan eksternal mencakup elemen seperti dinamika sosial, ekonomi, budaya, teknologi, keamanan, dan hubungan internasional yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan suatu negara. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan sistem politik dapat menyesuaikan kebijakan dan strategi agar relevan dengan perubahan global, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, serta menjaga kedaulatan negara di tengah kompleksitas interaksi internasional. Nah, dengan demikian, lingkungan eksternal menjadi bagian integral dalam mendukung pertumbuhan, stabilitas, dan penguatan posisi suatu negara di tingkat global. Yang kedua, klasifikasi lingkungan. Masyarakat internasional dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan aspek-aspek yang memengaruhinya. Nah, berikut ini adalah klasifikasi tersebut secara singkat. Yang pertama itu lingkungan politik, yang dimana melibatkan hubungan kekuasaan, diplomasi, kebijakan luar negeri, dan interaksi antar negara atau organisasi internasional. Nah, contohnya itu adalah hubungan bilateral, aliansi politik, atau konflik internasional. Nah, yang kedua ada lingkungan ekonomi, yang dimana di sini mencakup perdagangan global, investasi internasional, sistem keuangan, dan pengaruh ekonomi antar negara. Nah, misalnya globalisasi ekonomi atau kerjasama ekonomi regional seperti ASEAN dan Uni Eropa. Nah, yang ketiga lingkungan sosial dan budaya. Nah, berkaitan dengan interaksi nilai-nilai, norma, agama, tradisi, dan budaya antara masyarakat internasional. Nah, contohnya itu adalah diplomasi budaya atau pertukaran pendidikan antar negara. Nah, yang keempat, lingkungan keamanan. Meliputi isu-isu terkait keamanan internasional seperti ancaman militer, terorisme, keamanan siber, dan konflik bersenjata. Nah, contoh institusinya adalah NATO atau PBB melalui operasi penjaga perdamaian. Nah, yang kelima itu lingkungan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang memengaruhi masyarakat internasional seperti inovasi digital, perlombaan luar angkasa, dan transfer teknologi. Yang keenam, lingkungan ekologi dan lingkungan hidup. Nah, berfokus pada isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam bersama. Nah, contoh kerjasama adalah Konvensi Paris tentang perubahan iklim. Yang ketiga, pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Nah, yang pertama, diplomasi aktif. Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif dengan terlibat dalam kerjasama internasional seperti ASEAN, G20, dan PBB untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas global. Nah, yang kedua, kerjasama ekonomi. Melalui perdagangan internasional, investasi asing, dan kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain, Indonesia menjaga kestabilan ekonomi nasional dan memperkuat hubungan bilateral maupun multilateral. Yang ketiga, penguatan hubungan budaya. Nah, Indonesia itu mempromosikan budaya lokal melalui diplomasi budaya seperti pertukaran pelajar, festival budaya, dan kerjasama pendidikan untuk meningkatkan soft power. Nah, yang keempat, partisipasi dalam isu global. Indonesia aktif dalam isu-isu seperti perubahan iklim, keamanan global, dan hak asasi manusia dengan berpartisipasi dalam perjanjian dan forum internasional. Nah, yang kelima, pemeliharaan keamanan regional. Nah, Indonesia ini berperan dalam menjaga stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama keamanan di ASEAN dan lembaga internasional lainnya.